Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang proses Gram-Schmidt. Apa itu proses Gram-Schmidt? Simak penjelasan berikut ini. Proses Gram-Schmidt adalah suatu proses yang disusun untuk mengkonversikan baris sebarang menjadi basis ortogonal. Jadi, diulangi lagi bahwa proses Gram-Schmidt ini adalah mengkonversikan yang tadinya bukan basis ortogonal, kita buat menjadi basis ortogonal, dinamakan dengan proses Gram-Schmidt. Misalkan V adalah suatu ruang hasil kali dalam berdimensi terhingga sembarang. Misalkan ada U1 sampai UN adalah basis sembarang pada V, ruang vektor V. Nah, untuk mengubah U1 sampai UN ini menjadi basis ortogonal, misalkan basis ortogonalnya adalah V1 sampai Vn. Nah, untuk mengubah ini dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita misalkan bahwa V1 itu sama dengan U1. Kemudian langkah kedua, untuk menentukan V2-nya akan sama dengan U2, vektor dari U2 kita kurangi dengan hasil kali dalam U2 dikali dengan V1 per norma dari V1 kita kuadratkan, kita kali dengan V1. Untuk langkah yang ketiga atau V3-nya kita bisa menentukan dengan U3 kita kurangi hasil kali dalam U3 dikali dengan V1 per norma V1 kuadrat dikali dengan V1 dikurang U3 dikali dengan V2 per norma dari V2 kuadrat dikali dengan V2. Untuk V4-nya akan sama dengan U4 dikurangi hasil kali dalam U4 dikali V1 per norma V1 kuadrat dikali dengan V1 dikurang U4 dikali V2 hasil kali dalamnya per norma V2 kuadrat dikali dengan V2 dikurang U4 hasil kali dalam U4 dikali dengan V3 per norma V3 kuadrat dikali dengan V3. Begitu untuk seterusnya. Supaya kamu lebih paham, perhatikan contoh berikut. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah vektor basis U1, U2, U3 menjadi basis ortogonal V1, V2, dan V3. Kemudian normalisasikan vektor tersebut menjadi basis ortonormal. Jadi kita menyelesaikan basis sembarang ini menjadi basis ortogonal terlebih dahulu, kemudian kita normalisasikan untuk menjadi basis ortonormal dengan Q1, Q2, Q3. Caranya seperti yang tadi, langkah yang pertama kita samakan V1 dengan U1. Berarti V1 kita akan sama dengan V1. Tadi U1 kita adalah 1, 1, 1. Ini dia 1, 1, 1. Kemudian untuk langkah yang kedua, V2-nya ditentukan dengan U2 dikurang hasil kali dalam U2 dikali V1 per norma V1 kuadrat dikali dengan V1. Oke, berarti kita cari dulu norma dari V1 kita. Berarti norma dari V1 kita adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah akar 3. Nah, sekarang kita selesaikan. U2 tadi di soal ditentukan bahwa U2 kita adalah 0, 1, 1. Kemudian hasil kali dalam U2 dengan V1 berarti 0, 1, 1 dikali dengan 1, 1, 1 V1 yang kita peroleh dari di atas tadi per norma dari V1 kita adalah akar 3 kita kuadratkan, kita kali dengan V1 lagi 1, 1, 1. Maka ini 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 dikurang. Hasil kali dalam ini adalah tadi hasil kali titiknya 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Hasilnya adalah 2 per akar 3 kita kuadratkan adalah 3 kita kali dengan norma 1
kita kali dengan vektor V1, berarti 1, 1, 1. Hasilnya adalah negatif 2/3, negatif 1/3, 1/3. Ini adalah nilai dari V2 kita. Langkah selanjutnya, kita tentukan nilai dari V3 dengan cara U3 dikurangi norma hasil kali dalam U3 dikali V1 per norma U1 kuadrat dikali dengan V1 dikurangi U3 dikali dengan V2 hasil kali dalamnya dibagi dengan V2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, kita cari dulu nih berapa nilai dari norma V2. Hasilnya adalah berarti akar dari min 2/3 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat. Hasilnya adalah 6/9 atau bisa kita sederhanakan menjadi akar 2/3. Kemudian berarti U3 kita dari soal adalah 001 U3 dikali dengan V1. Ini dia per V1 kuadrat, norma dari V1 kuadrat dikali dengan V1 dikurang berarti U3 dikali dengan V2. Ini U3 kita dikali dengan V2 per norma dari V2 kuadrat, berarti akar dari 2/3 kuadrat dikali dengan V2. Ini dia V2 kita yang kita peroleh tadi. Maka hasilnya adalah U3 kita 001 dikurang, berarti ini kan 0 kali 1 tambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 1, 1 per akar 3 kita kuadratkan jadi 3 dikali dengan 111 dikurang. Ini hasilnya 0 kali min 2/3, 0, 0 kali 1/3, 0, 1 kali 1/3, 1/3 per akar dari 2/3 kuadrat, hasilnya adalah 2/3. Kita kali dengan U2 kita negatif 2/3, 1/3, dan 1/3. Sehingga kita peroleh V3 kita, berarti ini kita kali dulu 1/3 kali 1/3 kali 1/3 dikurang, berarti yang ini kita kali, hasilnya adalah negatif 1/3, 1/6, dan 1/6. Maka hasil dari pengurangannya adalah 0, negatif setengah, dan setengah. Ini adalah V3 kita. Berarti sudah kita dapatkan basis ortogonal kita. V1 kita adalah ini 1, V2 kita adalah negatif 2/3, 1/3, dan 1/3, dan V3 kita adalah 0, negatif setengah, dan setengah. Ini tadi yang kita peroleh dari hasil proses Gram-Schmidt V1, V2, dan V3-nya. Nah, V1, V2, dan V3 ini merupakan basis ortogonal, tetapi belum ortonormal, karena kita lihat normanya. Norma V1 kita akar 3, norma V2 kita akar 6/3, dan norma V3 kita adalah 1 per akar 2. Sehingga basis ini belum basis ortogonal karena syarat dari belum basis ortonormal. Karena syarat dari basis ortonormal itu adalah dia basis ortogonal dan normanya harus 1. Nah, karena ini bukan ortonormal, kita lakukan normalisasi atau proses normalisasi untuk menjadikan vektor V1, V2, dan V3 menjadi basis ortonormal. Nah, proses normalisasinya dengan cara tadi disebutkan untuk basis ortonormal kita Q1, Q2, dan Q3-nya. Berarti Q1 kita V1 per norma dari V1. Maka ini dia hasilnya adalah Q1 kita 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Ini untuk Q1. Sedangkan Q2-nya berarti V2 per norma dari V2. Jadi hasilnya adalah norma dari V2 kita akar 6/3, kita balik 3 per akar 6 dikali dengan V2. Ini V2-nya, sehingga diperoleh negatif 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Dan Q3-nya berarti V3 per norma dari V3.
Berarti ini akar 2 dikali 0 negatif setengah dengan negatif setengah. Inilah hasil 0 negatif akar 2 per 2, akar 2 per 2. Inilah basis ortonormal dari basis sembarang tadi, berarti Q1-nya 1/3, 1/3, 1/3. Q2-nya adalah negatif 2 per akar 6, negatif 1 per akar 6, 1 per akar 6. Dan Q3-nya adalah 0, negatif akar 2 per 2, akar 2 per 2. Itulah cara untuk menjadikan basis baris sembarang menjadi basis ortogonal maupun basis ortonormal.